Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana ada kabar khusus mungkin mengenai striker baru yang mungkin sedikit lambat untuk diumumkan ke publik gitu ya. Jika memang Dimas Derajat yang akan diumumkan, nah ini ada beberapa hal yang akan saya coba sampaikan kenapa belum diumumkan gitu ya teman-teman. Baik, sebelumnya kita bahas dulu mengenai Piala Presiden yang akhirnya katanya akan resmi digelar. Jadi kemarin Erick Thohir mengatakan bahwa Piala Presiden akan resmi digelar kurang lebih tanggal 19 Juli atau 20 Juli gitu ya. Nah, ini menjadi satu hal yang memang sudah ditunggu-tunggu, apakah memang ada atau tidak. Jadi menjadi satu dasar atau landasan buat setiap klub bersiap-siap. Nah, ini juga memang menurut Erick Thohir ya, untuk Piala Presiden ini lebih detailnya, lebih jelasnya akan dijelaskan oleh operatornya yaitu PT LIB mengenai konsepnya bagaimana, lalu untuk skemanya bagaimana. Namun yang jelas untuk hadiahnya ya totalnya 5M gitu ya. Jadi 5M itu mungkin apakah juara 1, 2, 3 atau bagaimana. Nah, ini yang secara detailnya akan dijelaskan oleh PT LIB. Tapi secara fixnya gitu, secara resminya, bahwa nanti pembukaan Piala Presiden akan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi itu di Bandung, kemungkinan di Sijalak Harupat gitu ya. Jadi tanggal 19 atau 20 Juli memang akan digelar Piala Presiden. Tapi kalau mengacu kepada kemarin yang sudah bocor gitu untuk draft pengadaan Piala Presiden, jadi Piala Presiden itu akan dimulai 19 Juli sampai dengan 4 Agustus. Jadi ada dua grup A dan grup B yang diisi masing-masing grup 4 tim gitu ya. Jadi di grup A ini Persib Bandung yang menjadi tuan rumah, dan di grup B ada Bali United yang menjadi tuan rumah gitu. Jadi nanti mainnya cuma di 2 stadion, di Sijalak Harupat untuk grup A, dan grup B di Iwayan Dipta. Nanti untuk yang semifinalnya akan ada di Manahan Solo kalau nggak salah, dan juga ada di Bandung ya kalau menurut Pak Erick Thohir kemarin. Tapi ya nanti lebih jelasnya kita coba tunggu dulu saja pernyataan resmi dari PT LIB dan juga draft resminya gitu. Mungkin kemarin ada perubahan tim kah atau bagaimana. Nah, ini yang kita tunggu sama-sama untuk pernyataan resmi dari PT LIB gitu. Jadi dengan pernyataan ini otomatis Persib Bandung kemungkinan tidak akan melakukan uji coba teman-teman. Kalaupun ada uji coba ya kemungkinan hanya game internal saja gitu ya sesama skuad Persib Bandung. Nah, untuk kemarin juga Bojan Hodak mengatakan jika memang ada gelaran turnamen pramusim ya otomatis semua akan dimaksimalkan di turnamen pramusim. Jadi melihat kontribusi pemain yang tidak perlu uji coba dengan tim lain, karena tim di pramusim ini ya sudah cukup oke juga katanya. Jadi semua tim Liga 1 di kompetisi utama, dan memang ya sudah akan diuji lah kemampuan dari skuad Persib Bandung untuk musim depan gitu ya. Nah, ini juga menyangkut pemain skuad Persib Bandung untuk musim depan teman-teman. Apakah seluruh pemain Persib yang baru, baik itu pemain asing atau nanti ada pemain lokalnya, akan ikut dalam pramusim ini? Kemungkinan dipersiapkan untuk itu teman-teman. Jadi ya untuk beberapa pemain kenapa harus langsung cepat datang ke Indonesia itu karena rata-rata pemain asing Persib ini memang ya belum pernah main di Indonesia gitu ya, bahkan di kawasan Asia. Jadi ya harus beradaptasi minimal dengan kondisi cuaca dan ya budaya mungkin gitu ya, sebelum memang dengan gaya permainan Liga Indonesia yang sedikit mungkin berbeda dengan negaranya. Tapi ya inilah yang memang diharuskan segera untuk kumpul gitu. Nah, ini saya juga nggak tahu apakah memang kalau belum
tuntas untuk dokumennya, baik itu kitas atau dokumen lainnya, apakah masih bisa ikut Piala Presiden atau tidak. Nah, ini kita tunggu sajalah nanti bagaimana untuk kebijakannya gitu ya. Nah, ini juga untuk Gustavo Franca kemarin yang baru resmi diumumkan sebagai center back Persib Bandung. Ini juga Bojan Hodak mengumumkan bahwa hanya dikontrak 1 tahun, teman-teman. Jadi 1 tahun ini yaitu sepertinya berlaku juga untuk Matteo Kocijan. Jadi kan kemarin Matteo dan Igor ini Bojan Hodak tidak mengatakan secara spesifik, bahkan manajemen pun ya tidak mengatakan apa-apa berapa lama durasi kontraknya, tidak dikatakan. Namun untuk Gustavo Franca ini ya justru Bojan Hodak sendiri yang membocorkan di kontraknya hanya 1 tahun dan tidak membicarakan opsi perpanjangan gitu ya. Nah, ini apakah memang kan Bojan Hodak kemarin mengatakan sepak bola juga kembali ke budget gitu ya. Apakah dari kontrak 1 tahun ini ada beberapa kemungkinan, teman-teman, apakah memang nantinya takutnya kejadian seperti kemarin, karena kan Bojan Hodak sebetulnya ingin mempertahankan 90% skuad Persib yang menjadi juara kemarin. Namun ya plan A-nya gagal, runyam gitu ya. Jadi menerapkan plan B yang mana ya harus merekrut pemain yang sesuai budget dari manajemen, sehingga yang mendatangkan pemain ya dengan kondisi nilainya cuma 1,5 M, 1,7, 2, sekian M dan lain sebagainya. Berbeda dengan ya sebelumnya pemain yang dilepaskan ada yang 4 M lalu kurang dari 5 M. Jadi mungkin 2 kali lipat pemain yang didatangkan, pemain asing yang didatangkan di skuad Persib Bandung saat ini gitu. Apakah memang ada untuk klausul khusus di kontrak jika memang tidak memungkinkan atau tidak sesuai ekspektasi di putaran pertama ini, ya kan masih bisa nantinya diganti lagi, dirubah lagi, atau memang sampai akhir musim ini dihabiskan. Kalau tidak sesuai ya dilepasnya pun ya mangga saja, kalau mau dilepas mangga, enggak pun ya mangga gitu ya. Jadi ya ini mungkin ada pembelajaran juga dari manajemen dan Bojan Hodak, ya makanya itulah pentingnya komunikasi gitu ya. Jadi kenapa ya udah 1 tahun atau 1 musim dulu saja kontraknya, ditakutkan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi mungkin gitu, teman-teman. Nah, ini untuk berkaitan dengan striker baru gitu ya. Striker baru ini apakah memang dari asing atau lokal? Karena kalau asing sampai saat ini Persib Bandung hanya memiliki 7 pemain asing. Apakah akan memaksimalkan? Sepertinya ya sering kita bahas itu akan dimaksimalkan, namun masih tanda tanya apakah memang satu lagi posisi pemain asing ini striker atau memang ada di posisi lain gitu ya. Kalau memang striker, Bojan Hodak kemarin mengatakan harus ada pesaing DDS dan Ciro Alves di situ. Jadi kalaupun pemain lokal ya kemungkinan besar mungkin Dimas Derajat. Namun, nah ini ada namunnya kemarin Bojan Hodak kenapa memang Bojan Hodak tidak membatah Dimas Derajat gitu ya. Kemungkinan memang Dimas Derajat, namun ya Bojan mengatakan ada beberapa proses yang belum bisa diumumkan karena takut membatalkan itu semua. Jadi membatalkan proses untuk negosiasi ini, kabarnya teman-teman dengar-dengar ini tuh menyangkut masalah ya surat ikatan dinas. Jadi kalau memang Persib Bandung harus menyetujui beberapa syarat yang diajukan oleh Persikabo. Jika Persikabo naik nantinya ke Liga 1 lagi, otomatis Dimas harus balik lagi. Atau jika sewaktu-waktu dibutuhkan, mungkin ya Dimas harus balik lagi. Nah, inilah yang memang harus bisa diterima oleh manajemen Persib Bandung gitu ya. Jadi harus agreement-nya yang cocok, yang pas, yang memang disetujui oleh semua pihak. Jangan kayak kemarin gitu ada anggota Polri yang tiba-tiba harus pergi karena ya dibutuhkan gitu. Nah, ini harus semuanya jelas. Dan kalaupun melihat dari budget ini, mungkin masih ada negosiasi mengenai nilai yang harus dibayarkan gitu ya. Apa saja yang harus dipenuhi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Karena kalau melihat kontrak dari Dimas Derajat di Persikabo kan sampai masih 2027. Kemungkinan kalau sistem transfer ini cukup lumayan juga gitu, karena nilainya lebih mahal daripada
kedua pemain asing Persib yang baru didatangkan. Jadi kalau opsi yang paling rasional adalah meminjam. Nah, peminjaman ini ya bagaimana skemanya itu ya hanya manajemen dan kedua belah pihak lah, atau beberapa pihak yang memang sudah harus menyetujui. Jadi belum diumumkan karena mungkin ya ada beberapa hal yang harus disetujui gitu ya teman-teman. Nah, mungkin yang terakhir infonya mengenai ya kemarin ada pertanyaan Del Pino kapan datangnya, lalu Gustavo kapan datangnya. Harusnya minggu ini semuanya bergabung teman-teman, karena masalah kitas ini sebetulnya bisa saja ditunggu di kita gitu ya, di Indonesia, atau ya setidaknya nanti diinapkan dulu di Jakarta atau langsung ke Bandung saja, karena ya setidaknya bisa ikut latihan dan berkumpul dengan skuad Persib Bandung. Tapi kalau Gustavo katanya dalam 2-3 hari ini sudah ada di Bandung. Del Pino maksimal minggu ini sampai dengan hari Minggu juga kayaknya harus memang sudah datang di Bandung teman-teman. Jadi ditunggu saja untuk ya kedatangan kedua pemain tersebut gitu ya. Dan mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.